Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang, ya ini melanjuti tema yang sebelumnya teman-teman ya. Seseorang akan datang dan mengubah segalanya ya dalam hidupmu. Ini akan terjadi selanjutnya di hidupmu ya. Untuk zodiak Libra, oke, kita udah masuk ke Libra ya. Dan readingan ini tidak hanya menyangkut soal percintaan, konteksnya ini cukup luas, bisa menyangkut konteks pekerjaan, pertemanan, keluarga ataupun secara spiritualitas ya. Langsung aja kita akan coba tarik dulu energinya Libra di sini. Kita akan lihat siapa sih seseorang yang akan datang buat Libra dan bisa jadi mengubah kehidupan kamu ya dalam waktu dekat ini Libra. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru ya yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Libra ya, di kartu yang pertama, siapa dia ya. Jadi kalau aku lihat ya, seseorang yang akan datang ini ya, yang bisa mengubah kehidupan kamu ini seseorang yang kalau aku lihat energinya membawa keberuntungan bagi kamu ya. Energinya tentang perubahan. Sosok yang akan datang ini bisa menjadi partner kerja ataupun mentor ya, yang katakanlah kayak kucing hoki. Gimana sih kalau aku lihat benar-benar bahwa keberuntungan di dalam kehidupan seorang Libra yang pokoknya bisa memberikan banyak perubahan. Gak tau lagi deh, ini udah yang good banget gitu ya. Siapa dia adalah seseorang yang seperti itu, membawa keberuntungan. Lalu yang kedua, energi membawa dia ke dalam kehidupan kamu Libra. Apa sih kira-kira alasan gitu ya, secara spiritual kah, secara universal kah, apa yang membuat orang ini kayak masuk ke dalam kehidupannya kamu gitu ya. Sini ada Ace of Wands. Jadi energi yang membawa orang ini masuk ke dalam kehidupan seorang Libra ya, ini berkaitan dengan inspirasi kalau aku lihat. Jadi ada semacam inspirasi hal-hal baru ya, katakanlah ide-ide baru ataupun semacam project baru, hal-hal yang baru di sini kalau aku lihat yang membawa dia masuk ke dalam kehidupannya kamu. Proses ini adalah suatu proses kamu untuk banyak mengenal hal baru melalui inspirasi yang dia punya ya. Artinya ini sosok yang udah bohoki menginspirasi lagi ya. Lalu yang ketiga, apa tujuan utamanya masuk ke dalam kehidupan seorang Libra? Tujuan utamanya sih kalau aku lihat ya kayak yang happy, seneng-seneng, bisa berteman, bisa deket sama seorang Libra gitu ya, menjalin hubungan yang akrab di sini. Siapa tahu bisa kerja sama bareng. Ini bagus banget ya. Lalu yang keempat, area kehidupan yang akan terpengaruh ketika orang ini hadir. Ini sih dari sisi keuangan kamu ya yang akan terpengaruh, bahwa orang ini ya pada akhirnya bisa membuat kondisi finansial kamu tumbuh, growth ya. Yang selama ini mungkin kamu kerja keras nih pada satu bisnis, usaha, bidang yang kamu geluti. Contoh mungkin kamu ngonten selama ini, kok kontenku nggak naik-naik ya, viewsnya kok segitu-gitu terus. Tapi ketika orang ini hadir masuk ke dalam kehidupannya kamu, datang, dia membawa banyak perubahan bagi kamu di sini, yang membuat mungkin pada akhirnya kontenku bisa naik ya berkat bimbingan dia, arahan dia ya. Ada hasil yang kamu peroleh yang selama ini mungkin nge-stuck gitu ya, nggak ada kemajuan, kok nggak monet sih kak, itu contohnya ya. Tapi dengan kehadiran orang ini pada akhirnya mungkin kamu bisa kayak monetisasi ya, terus juga menikmati hasil dari konten-konten yang kamu buat. Nah gitu contohnya. Oke, lanjut yang kelima, tantangan yang akan muncul ya saat kamu berproses dengan orang ini Libra. Apa tuh kak? Oke, di sini ada Nine of Wands ya. Jadi kalau lihat tantangannya, gimana cara kamu bisa tetap apa ya? Oke lah, kamu bercerita tentang banyak hal gitu ya sama dia, minta mentoring segala macam, sharing segala macam. Tapi kamu harus tetap tahu batasannya. Ada hal-hal yang nggak semua hal bisa kamu ceritain juga sama dia, itu tantangannya. Dia memang terlihat sebagai sosok yang sangat bisa membimbing kamu, tapi kalau aku rasa hanya hal-hal yang sifatnya profesional gitu ya. Tapi yang sifatnya lebih ke perasaan, mungkin itu kurang tepat untuk diungkapkan ke dia gitu. Jadi kalau bahas pekerjaan, bisnis, karir bisa,
Tapi kalau soal rasa segala macam apa, aku rasa kamu masih bisa membatasi lah ya, karena ini orang yang hanya tepat untuk dijadikan partner ya dalam bisnis ataupun dalam karir seperti itu. Oke, lanjut yang ke berapa lagi? Yang ke-6, peluang ataupun hadiah yang di bawah. Hal positif ataupun potensi besar yang hadir bersama orang ini apa buat Libra? Tentunya ada uang di sini ya. Ada Knight of Pentacles. Orang ini membawa potensi keuangan yang lumayan besar buat kamu, kerezekian yang lumayan besar buat kamu seperti itu. Jadi vibes dia itu vibesnya Pentacles. Sangat positif buat keuangan kamu. Dia juga bisa ngebantu kamu untuk memanage keuangan kamu atau mengarahkan soal investasi kayak gitu ya. Lalu yang ke-7, bagaimana kamu akan tumbuh melalui koneksi ini Libra? Nine of Pentacles. Kamu akan tumbuh dalam koneksi ini kalau aku lihat dengan penuh apa ya? Dengan penuh ini kak ya, glamor ya. Lebih tepatnya sih dengan penuh kemampuan ya soal finansial, terus juga banyak hal-hal yang akan kamu syukuri di sini ya, penuh kesyukuran sih ya atas hadirnya orang ini dalam kehidupannya kamu, membawa banyak pelajaran di sini seperti itu. Jadi bertumbuh dalam rasa syukur gitu. Lalu yang ke-8, hasil atau arah akhir dari koneksi ini seperti apa buat Libra? Kemana arah hubungan ini gitu ya, apakah gimana gitu ya. Aku lihat sih arah hubungan ini memang terkadang ya sesungguhnya semuanya berjalan dengan baik dan lancar di sini ya, tapi di sini juga aku lihat ya hasil akhirnya dalam hubungan ini kayak yang pada nantinya mungkin akan ada semacam apa ya, kayak sesuatu yang akan dia berikan kepada kamu sebagai hadiah gitu ya, sebagai bentuk pembelajaran ya, hal-hal yang cukup mengejutkan lah buat kamu seperti itu. Tapi ini semua kalau kalian nggak akan berjalan jangka panjang juga sih ya, karena pada akhirnya juga kalian kayak akan misah setelah kamu menemukan jalan kamu, passion kamu sendiri. Sini Libra, dia akan kayak melepas kamu gitu, kayak ini udah nih, aku udah stop di sini, udah kasih pembelajaran buat Libra, dia udah berhasil, dia terus kembali ke jalannya lagi gitu, kayak keluar dari kehidupannya kamu seperti itu ya. Jadi hasilnya sih seperti itu. Ini orang nggak jangka panjang, hanya ngasih tuntunan buat kamu bisa settle secara keuangan gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya orang ini bisa dari Aries, Leo, Sagittarius. Ini sih Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Itu aja buat zodiaknya ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra.